Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman dan juga untuk dosen pengampu. Pak Anies, selamat pagi. Kami dari kelompok Kabupaten Gresik, Geologi Kelautan. Kelompok 11 ingin mempresentasikan apa yang telah kita kaji. Sebelumnya, perkenalkan saya Boxer Damar dengan NIM 001. Ada rekan saya, Aster Anggreni Simbolon. Lalu ada rekan saya, Rangga Surya Ramadan. Ada rekan saya Rizko Amala dan juga ada rekan saya Rahma Hafiz. Suara saya kedengeran nggak teman-teman? Oke, Kedengeran. next. Next, teman-teman. Oke, izin masuk. Jadi untuk gambaran umum, wilayah yang kami teliti yaitu Kabupaten Gresik, utamanya yang berada di Jawa Timur, tepatnya di sebelah barat laut dari Surabaya, dan juga batas wilayahnya itu dari utara ada Laut Jawa, timur Selat Madura dan Surabaya, selatan Sidoarjo dan Mojokerto, dan juga di bagian baratnya itu ada Kabupaten Lamongan. Nah, kondisi menarik dari Kabupaten Gresik itu adalah di mana wilayahnya itu masuk ke dalam Pulau Bawean. Pulau Bawean sendiri ini merupakan pulau yang berada di Laut Jawa yang letaknya cukup jauh dari Kabupaten Gresik itu sendiri. Kemudian dari profil geologi sendiri, Kabupaten Gresik itu tepatnya masuk ke dalam zona Rembang, Randu Belatung, dan juga Kendeng. Nah, jadi untuk semua wilayah Gresik, utamanya di utara itu masuk ke dalam zona Rembang, atau zona yang dicirikan dari tinggian-tinggian berupa antiklin lah. Kemudian pada di zona tengahnya itu ada zona Kendeng. Kemudian ada juga zona aluvial di tepi-tepi pantai bagian timurnya. Kemudian beberapa formasi yang dijumpai di Rembang itu ada formasi Nyimbang hingga formasi Pucangan. Nah, di Rembang ini sendiri umumnya banyak dijumpai di Rembang, sorry, di Gresik sendiri itu banyak dijumpai struktur berupa antiklin dan juga ada fenomena berupa muat volcano. Oke, baik. Terima kasih, Iko. Selanjutnya saya akan morfologi pesisir Gresik itu sendiri, teman-teman. Bisa dilihat di sebelah kiri atas. Itu adalah morfologi dataran aluvium pantai dan juga ada delta yang berkembang. Delta ini berasal dari Bengawan Solo, teman-teman. Karena pada dasarnya sebenarnya aliran utamanya itu berada di Selat Madura. Namun pada zona atau pada waktu penjajahan, para kolonial itu membelokkan dari sungainya itu sendiri ke arah ujung utaranya dari Gresik itu sendiri untuk menghindari arus sedimen, untuk menutup Selat Madura yang menjadi poin penting perdagangan dan juga hampir 3 sampai 4 kilometer dari bibir pantai itu adalah termasuk aluvium, teman-teman. Itu dimanfaatkan oleh para masyarakat sekitar menjadi tambak ataupun persawahan. Yang kedua yaitu morfologi perbukitan dan pantai karst. Jika teman-teman pernah jalan-jalan ke daerah Gresik khususnya di bagian utaranya, itu pantainya putih, teman-teman, karena hal tersebut dipengaruhi oleh adanya sedimentasi dari batu gamping itu sendiri. Dan jika kalian lihat di gambar, itu ada dua tinggian atau dua bukit yang dekat dengan pantai. Itu adalah Bukit Kars yang sekarang masih aktif ditambang oleh masyarakat sekitar, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu yang tadi dikatakan oleh Rizko Amala, rekan saya, bahwa dari Gresik sendiri memiliki daerah kepulauan, yaitu Pulau Bawean. Dan Pulau Bawean sendiri itu kompleks, teman-teman, pulaunya. Banyak morfologi yang terdapat di pulau tersebut dan terutama pulau tersebut disusun oleh material vulkanik dan juga sebagian dari batuan kars. Dan juga untuk morfologi perbukitan sendiri itu dapat diasumsikan sebagai seperti yang tadi kau katakan, yaitu sebagai sinklin ataupun antiklin yang terbentuk di daerah Gresik itu sendiri, teman-teman. Mungkin untuk morfologi cukup seperti itu.
Oke, izin masuk dan sekarang kita akan bahas dari perubahan garis pantai yang terjadi di Gresik. Nah, di Gresik ini untuk skala tahunnya kita ambil dengan rentang 5 tahun sekali. Jadi dari 2015, 2020 dan juga 2025. Nah, ini berdasarkan citra Google Earth dari tahun 2015 hingga tahun 2025. Garis pantai di wilayah pesisir Gresik ini mengalami perubahan berupa akresi, yaitu perubahan daratan, dan juga mengalami abrasi, yaitu pengikisan pantai di daerah Kabupaten Gresik. Perubahan yang paling jelas itu terlihat pada kawasan pelabuhan dan juga industri di pesisir timur Tenggara yang mengalami perluasan daratan akibat reklamasi dan juga sedimentasi. Sementara beberapa bagian pantai mengalami kemunduran akibat gelombang dan arus laut. Nah, perubahan ini tuh dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pembangunan, pelabuhan, industri, serta faktor alami berupa sedimentasi dan juga dinamika arus laut. Penelitian di pesisir Kabupaten Gresik juga itu menunjukkan bahwa akresi lebih dominan dibandingkan abrasi akibat suplai sedimen dari Bengawan Solo yang terus menambah material di kawasan pesisirnya. Oke, itu di sebelah kanan juga terdapat citra satelitnya yang menunjukkan bahwa memang terjadinya akresi dan juga abrasi. Oke, boleh next. Nah, terkait sedimentasi di pesisir Kabupaten Gresik itu didominasi oleh endapan lumpur atau silt sebesar berkisar di 78,193% yang banyak tersebar di daerah muara dan juga di kawasan mangrove. Sedimentasi terjadi akibat arus dan gelombang yang relatif lemah sehingga material halus mudah mengendap di pesisir. Proses ini menyebabkan terjadinya akresi atau penambahan daratan, terutama di wilayah Desa Manyarjo, Kecamatan Manyar, dengan laju akresi berkisar 0,622 km dalam periode 2014 hingga 2018. Selain itu, faktor alami aktivitas tambak, industri, dan juga limbah domestik itu dapat mempercepat pengendapan sedimen di wilayah pesisir Gresik. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya merupakan tata guna lahan dari daerah Gresik sendiri. Pada daerah pesisir utara Gresik sendiri digunakan untuk budidaya perikanan, sedangkan di bagian pesisir timurnya yang berwarna abu-abu itu digunakan untuk pabrik. Next. Di wilayah pesisir Gresik sendiri terdapat beberapa permasalahan lingkungan seperti abrasi pantai, sedimentasi, banjirop, dan pencemaran perairan. Abrasi terjadi karena gelombang laut terus mengikis daratan, terutama pada daerah pantai yang tersusun oleh sedimen lepas sehingga lebih mudah tererosi. Selain itu, sedimentasi juga cukup tinggi karena material hasil erosi dari daerah hulu terbawa aliran sungai hingga ke wilayah muara dan kemudian mengendap di pesisir. Aktivitas manusia juga berperan terhadap perubahan kondisi pesisir, misalnya pembangunan kawasan industri, reklamasi, dan pelabuhan yang dapat mengubah pola arus serta distribusi sedimen. Akibatnya terjadi perubahan garis pantai di beberapa wilayah. Permasalahan lainnya adalah banjirop, yaitu genangan air laut saat pasang yang sering terjadi di daerah pesisir rendah, ditambah dengan pencemaran perairan dari aktivitas industri dan pemukiman. Kondisi lingkungan pesisir Gresik menjadi semakin rentan mengalami degradasi. Next. Oke, baik. Yang berikutnya itu adalah saya izin menjelaskan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan geologi yang singkatnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Rahma. Jadi yang pertama itu ada abrasi. Jadi di sini ada perbandingan singkat lah dari Pantai Dalegan itu di tahun 2010 sama di tahun 2025, dan ini tuh cukup jelas lah kelihatannya bagaimana pergeserannya terjadinya abrasi seperti itu. Pergeseran
atau pengikisan dari daratan pantai akibat adanya gelombang laut, arus, dan pasang surut yang itu terjadi secara terus-menerus, sehingga bisa kita lihat dari citra satelit itu di tahun 2010 sama tahun 2025 itu sangat berbeda jauh gitu. Next. Oke, berikutnya abrasi. Nah, jadi ini dari beberapa sumber, baik dari sumber berita ataupun mungkin juga dari web-web seperti itu, ini disebutkan bahwa abrasi pesisir Gresik itu capai 5 km dalam 15 tahun. Jadi 5 km itu menurut saya sendiri termasuk angka yang cukup tinggi ya. Nah, jadi di sini juga bisa kita lihat dengan jelas lah penyebab-penyebab dan akibat-akibat dari adanya abrasi itu dan banyak pencemaran-pencemaran lain. Nah, jadi penyebab dari abrasi di Gresik itu tepatnya itu ada di Bunga Sedayu itu. Yang pertama itu rusaknya hutan mangrove. Jadi ini gambar yang di tengah ini bisa kita lihat sama yang di sebelah kanan itu hutan mangrove itu ditebang gitu. Jadi itu salah satu penyebab dari terjadinya abrasi. Terus yang kedua ada juga alih fungsi lahan menjadi tambak dan industri. Kemudian gelombang dari kapal besar yang melintasi di Selat Madura yang udah dijelasin tadi kan kalau Gresik ini tuh kan terletak di daerah Selat Madura gitu kan. Terus habis itu yang ketiga arus laut yang kuat tanpa ada peredam alami karena dari hutan mangrove ini juga kan udah dirusak seperti itu di daerah pantai. Terus penebang pohon pelindung pantai. Next. Nah, berikutnya banjirop seperti yang sudah dijelasin oleh rekan saya tadi. Banjirop itu salah satu bencana, ya pastinya itu karena ulah atau penyebab dari manusia. Itu genangan air laut di daratan yang terjadi saat pasang maksimum. Biasanya itu diperparah oleh penurunan muka air tanah atau subsiden. Nah, jadi di Gresik itu penyebabnya yang pertama eksploitasi air tanah berlebihan untuk industri dan rumah tangga. Yang eksploitasi air ini itu menyebabkan tanah jadi ambles. Kemudian yang kedua itu kenaikan muka air laut. Nah, jadi itu kayak seimbang gitu, satu kenaikan muka air laut, satu penurunan muka tanah atau subsiden. Nah, kalau yang kenaikan muka air laut itu juga dipengaruhi oleh iklim. Terus yang ketiga itu ada reklamasi dan beban bangunan di pesisir. Terus yang terakhir itu hilangnya vegetasi, yaitu mangrove yang seperti sudah dijelaskan di yang sebelumnya. Nah, jadi ini ada salah satu dokumentasi itu banjirop yang ada di daerah Gresik, yang di sebelah kanan juga puluhan tambak yang udah dibuat itu tuh jebol dalam sekejap karena banjirop ini. Next. Oke, yang terakhir itu pencemaran sungai. Eh, bisa kita lihat di paling atas itu pencemaran sungai, pastinya itu singkatnya karena manusia. Nah, terus yang paling bawah mungkin dari teman-teman atau yang menonton juga bertanya, kenapa airnya bisa warna ini? Itu karena adanya pencemaran pupuk yang di daerah situ gitu. Nah, jadi penyebabnya itu limbah cair industri itu yang gambar paling bawah. Terus limbah domestik kayak tinja, deterjen itu dari permukiman. Terus yang ketiga itu limbah tambak, itu sisa pakan, obat-obatan. Terus yang keempat itu kurangnya IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah di kawasan industri. Next. Yap, mungkin segitu saja dari kelompok kami, kelompok Gresik, yang telah meriset dari pesisir Gresik itu sendiri. Yang dapat disimpulkan yaitu bahwa Gresik emang daerah yang memiliki arus sedimentasi yang kuat, yang dipengaruhi dari dua sisi, yaitu dari Selat Madura itu sendiri, dan juga dari Sungai Bengawan Solo yang sudah mulai menjadi delta saat ini, dan banyak penurunan muka di daerah Gresik sendiri yang dipengaruhi oleh penggunaan air tanah dan juga kenaikan muka air laut. Mungkin sekian dari kelompok Gresik. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kami mohon undur diri. Terima kasih semuanya.